Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas Semenet ya, karena kebetulan ada beberapa pertanyaan seputar Semenet beberapa hari terakhir ini, mencakup 3 hal, yaitu pemakaian di kendaraan, pemakaian di cuaca, dan cacat fisik pada jam meniter. Jam meniter itu kalau dipakai di kendaraan akan mempunyai efek bensin makin irit, oktan bensin jadi meningkat, sehingga ngelidiknya mesin berkurang, performa RPM tinggi meningkat kalau oktan bensin yang dipakai itu kurang. Terus selain itu juga ada efek-efek yang mungkin kurang begitu diketahui, tapi itu ya sebenarnya merupakan turunan dari sifat jam meniter sendiri, yaitu membuat titik didih cairan itu turun, membuat titik bekunya turun. Selain itu juga efek membuat daya kohesi dan adhesi dari cairan itu meningkat. Jadi kayak suspensi itu jadi kayak makin ngambang gitu ya. Jadi makin rasanya jadi aneh gitu. Tapi rem jadi pakem, ban jadi pakem. Efek cemenita itu tidak akan bisa dirasakan kalau pakai pro kapasitor, karena pro kapasitor itu efeknya lokal ya, hanya di sekitaran pro kapasitor saja. Sementara jam meniter walau cuma ada satu di satu kendaraan, baik mobil maupun motor, efeknya bisa ke keseluruhan. Nah, ya harus diingat juga ya bahwa efek jam meniter itu membuat cairan lebih mudah menguap. Bensin itu secara desain dibuat agar tidak terlalu mudah menguap. Nah, keberadaan Semenet bisa menggeser titik uap ini ya. Jadi makanya kalau naruh jam meniter jangan terlalu dekat dengan tangki bensinnya. Jadi naruh jam meniter tidak di tangki bensinnya ya, kalau bisa. Kalau bisa ditaruh di selang bensin setelahnya tangki bensinnya. Dan jam meniter walau ukuran diameter 6 cm, tinggi 3 cm, itu sudah terlalu banyak untuk satu kendaraan, baik itu mobil ataupun motor. Jadi untuk untuk mobil pun satu jam meniter itu sudah terlalu banyak. Mungkin kalau pasnya mungkin diameter 5 cm ya, tapi penulis nggak buat jam meniter 5 cm. Minim paling kecil 6 cm, yang besar 8 cm. Tapi tetap ya, efek jam meniter itu akan mempengaruhi seluruh kendaraan. Jadi walau
cuma ukuran 6 cm itu akan mempengaruhi seluruh kendaraan. Tentu ini kita ngomong ke efek ke kendaraan. Kalau efek ke orangnya ya tergantung pada apakah cemenitenya dihalangi sesuatu atau tidak. Jadi kalau ada kehalang kursi ya nggak ada efeknya ke orangnya. Jadi misal cemenitenya dipasang di jok belakang kalau di mobil, maka yang di perjalanan tidur pulas ya yang di belakang toh, yang di depan nggak akan begitu terpengaruh. Jadi oleh karena itu juga ya baiknya jangan naruh cemenite di daerah drivernya, takut drivernya itu kurang istirahat. Kalau drivernya kurang istirahat, pakai cemenite dia bisa micro slip. Nah, ada yang tanya bagaimana kalau nambah lagi cemenite di kendaraannya. Dia tanya di mobil ya. Juga ada yang banyak di motor juga sih ya, tapi terutama yang di mobil. Apa yang terjadi kalau pakai 2 cemenite di mobil? Nah, yang terjadi adalah overdosis. Efek overdosis dari cemenite itu adalah tenaga jadi nggak bisa keluar. Ledakan mesin itu kayak kehambat gitu ya. Terus apa ya? Efek yang aneh-aneh lain akan makin besar. Jadi ya rem akan makin pakem, terus suspensi jadi makin aneh, mobil jadi makin senyap, grip jadi luar biasa, cornering jadi ya nggak wajar gitu ya. Tapi kalau kita ngomong soal tarikan mesin jadi berat. Jadi kayak ada yang gandoli gitu ya. Dan ini kerasa. Nah, ya penulis sudah beberapa kali melakukan itu. Jadi kalau bawa 2 cemenite itu pasti akan terasa ya lebih berat ya. Mobilnya, walau itu mobil karbu, mobil injeksi, jadi terasa lebih berat. Beda dari kalau bawa 1. Dan perhatikan ya bahwa cemenite itu beda dari pro kapasitor. Kalau cemenite itu sangat sensitif terhadap AFR. Kalau kondisi kendaraannya campuran bahan bakarnya boros, maka tenaga akan pasti berkurang. Untuk bisa mendapatkan peningkatan tenaga dengan cemenite, maka AFR-nya harus dibuat lebih kering. Nggak boleh campuran bensin boros. Bahkan di situasi tertentu ya, di yang setelannya balap gitu misalnya ya, bisa terjadi kendaraannya malah jadi berebet setelah pakai cemenite. Karena ya efek cemenite itu kalau di mesin seperti kalau mesinnya itu AFR-nya ditambah lagi, mungkin ditambah 1 atau 2. Jadi misalnya aslinya 14:1, jadi seakan-akan 12:1. Nah, yang asalnya 12:1 jadi 10:1. Yang asalnya 10:1 jadi 8:1. Ya berebet. Ya itulah ya memang kelemahan dari cemenite. Orang baru bisa memanfaatkan secara maksimal cemenite kalau bisa merubah AFR-nya. Kalau untuk di kendaraan seperti itu. Jadi kalau kendaraannya dibuat irit atau kendaraannya bisa disetel karbunya, bisa disetel engine map-nya, atau ya kalau mobil sekarang sih ya yang injeksi, kendaraan yang setelannya boros itu pasti yang sudah dimodifikasi, yang sudah pasti bisa dirubah AFR-nya.
Jadi ya sebenarnya kalau untuk sekarang mobil terutama ya, kalau kendaraannya poros ya pasti bisa diiritkan ya, karena porosnya merupakan kesengajaan dari pemilik kendaraannya. Nah, kemudian soal berikutnya adalah soal lubang semut ya. Jadi ada yang banyak lubang semut karena penulis pernah jelaskan bahwa lubang semut itu merupakan tanda bahwa semenitnya kurang bagus. Nah, rupanya kurang paham ya dengan lubang semut ini. Nah, lubang semut ini yang penulis maksud adalah lubang semut yang dibentuk dari semacam lumpur ya. Jadi lubang semut yang terjadi di daerah tanah-tanah gitu. Jadi lubang semutnya bukan di bagian samping Cemenida, tapi di bagian atas. Lubangnya juga cukup besar, nggak kecil. Kira-kira seukuran cotton bud ya lubangnya ya. Jadi lubang semut yang dimaksud oleh banyak pertanyaan itu yang di samping itu lebih kecil daripada yang penulis maksud. Jadi lubang semut yang penulis maksud ukurannya cukup besar, sebesar cotton bud, itu ada di posisi atas. Dan lubangnya itu tidak datar. Jadi lubangnya itu seperti seakan-akan ada sesuatu yang menggali cemenitnya terus mengeluarkan. Jadi ada semacam gundukan di sekitarnya. Gundukan ini lubang ini nggak akan bisa ditambal seandainya ya kita kasih semen lagi, kasih cairan semen lagi, dimasukkan, kelihatan sudah utuh, kita tinggalkan, kita biarkan, maka akan kelihatan lagi lubangnya. Penulis sendiri nggak paham mengapa bisa seperti itu. Tapi itu biasanya adalah ciri kalau cemenitnya salah resep. Misalnya semennya dicampuri sesuatu, atau kumparannya kebalik, atau kumparannya tidak pakai bahan tembaga. Jadi misal kita beli kabel jaringan ya, kabel network, kita ditipu oleh penjualnya karena kita minta yang tembaga tapi dikasih yang CCA, copper clad aluminium ya, yang cirinya CCA itu kalau dibakar bakal leleh. Nah, kalau kita buat cemenit yang salah, saat kita buat sudah dicetak terus kita biarkan gitu, maka akan muncul lubang yang seukuran cotton bud. Terus akan pinggir-pinggirnya itu akan muncul ya, membentuk semacam gunung-gunung kecil. Nah, ini beda dari lubang yang ada di samping cemenita. Ya, lubang samping cemenita itu terbentuknya karena proses pembuatan ya. Jadi cemenita itu kan terdiri dari kumparan dicampur dengan cairan semen. Nah, pada saat menuangkan semen, campuran semen dan kumparan ini, bakal ada udara yang terperangkap di dinding-dinding
eh, cetakan dari Geminiter. Nah, udara yang terperangkap ini yang membuat lubang-lubang kecil, lubang yang jauh lebih kecil dari ukuran cotton bud. Nah, lubang ini tidak masalah sih, karena tujuan dari Geminiter sendiri adalah memfokuskan terutama pada kumparannya. Jadi diharapkan akan jauh lebih banyak semen yang berada di dalam kumparan dibanding dengan yang di luar kumparan. Jadi ada lubang seperti itu bukan suatu masalah, tidak mengganggu kerja dari Geminiter. Ditambal silahkan, tidak ditambal juga tidak masalah. Dan yang nggak boleh dilakukan itu ya kalau misalnya menggunakan barang lain untuk nambal itu, seperti misalnya pakai plastik, pakai resin. Nah, itu nggak boleh ya, terutama pakai resin ya. Pakai resin itu nggak bagus untuk Geminiter. Jadi jangan melapisi Geminiter dengan resin, itu efeknya sangat buruk sekali. Terus ketiga, soal formasi segitiga ya. Jadi kebetulan penulis punya stok Geminiter cukup banyak, jadi sempat eksperimen segitiga cukup lama ya, di rumah dan di kantor. Dan segitiga itu ya sepertinya sama ya kesimpulannya dengan uji coba yang dulu, yaitu kita bisa menggunakan diameter atau jarak antara Geminiter satu dengan yang lain sekitar 1 meter, atau kayaknya paling jauhnya 1,5 meter gitu ya. Minimnya bukan 30 cm lagi, tapi 60 cm, karena kalau 30 cm sepertinya terlalu dekat. Nah, dari pengalaman penulis nyoba antara pasang Geminiter segitiga dan tidak, penulis sebelumnya pernah posting itu ya, yang pakai Geminiter segitiga bikin hujan itu ya. Iya itu ya, penulis pasang di atap kan itu ada efeknya itu. Jadi hujannya jadi sama memang seperti awal-awal dulu penulis pakai Geminiter, yaitu 2 kali sehari. Jadi seperti contohnya hari ini ya, tadi malam hujan, paginya kemarin juga hujan. Jadi ada termasuk 2 kali sehari lah, walau ya nggak seperti yang dulu. Kalau yang dulu itu 2 kali sehari itu konstan ya, kalau yang sekarang entah siangnya atau yang malamnya yang lebih deras ya. Ya memang sayangnya di sekitar rumah penulis, sekitar kantor penulis sudah banyak yang pakai Orgonite, sudah ada yang pakai Cloudbuster juga. Jadi ya efek Geminiternya banyak dikurangi, tapi untunglah ya masih terasa ada efeknya. Karena kalau penulis nggak pakai Geminiter itu sampai beberapa hari ya nggak turun hujan. Kalau pakai Geminiter itu ya maksimal 2 hari lah, 1,5 hari lah nggak hujan itu. Kalau berdasarkan pengamatan penulis begitu. Jadi untuk yang pingin menggunakan Geminiter untuk bisa membuat hujannya normal ya, karena Geminiter bukan mendatangkan hujan tapi membuat hujan jadi normal. Perhatikan ya, Geminiter itu tidak mendatangkan hujan, tapi membuat hujan tidak terhalangi ya. Beda ya. Jadi hujan itu kan sekarang banyak dihalangi. Nah dengan Geminiter hujan jadi nggak kehalang. Paling idealnya pakai segitiga
segitiga sama sisi, diameternya ya antara 1 sampai 1,5 meter gitu ya. Penulis nggak tahu meteran yang pas gimana, tapi jaraknya sekitar segitu. Mungkin lebih besar, tapi penulis nggak bisa eksperimen seperti misalnya kalau jarak 3 meter atau berapa gitu ya. Penulis yang bisa itu, tapi jarak segitu itu rasanya ideal. Barangkali yang lain bisa menemukan yang lebih pas, ya silahkan eksperimen. Dan ini penulis lakukan pakai Cemenite yang diameter 6 cm. Jadi Cemenite 6 cm pun efeknya sudah cukup untuk bisa membuat hujan jadi tidak begitu terhalangi ya. Tentu ini ya asumsinya kalau nggak ada sawang hujan ya, nggak ada yang menghalangi hujan dengan cara lain lagi ya, dengan cara metafisik. Jadi itu ya. Dan tentu kalau sudah pakai Cemenite untuk hujan, maka nggak boleh ada penghalang apapun antara Cemenite dengan langit. Walau ya sebenarnya bisa sih ya ada efeknya, walau efeknya ya akan jauh lebih kecil. Ya wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.